kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, ASDP atau Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan merupakan perusahaan angkutan laut yang bergerak di bidang transportasi antar pulau di Indonesia. Kapal laut ini menjadi salah satu moda transportasi yang digunakan sebagian masyarakat saat mudik lebaran. Dan selama masa mudik ini, kapal feri tidak kalah sibuknya dengan kereta api, bus, bahkan dengan pesawat terbang. Lalu pemirsa, bagaimana hingga saat ini kesiapan dari PT ASDP menghadapi lonjakan pemudik di lebaran tahun 2023? Untuk membahasnya lebih jauh pemirsa, kita akan berdiskusi bersama dengan Ibu Selvi Arifin, selaku Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Selvi. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Mona. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Selvi, ini kita sudah memasuki momen-momen pemudik ini untuk pulang kampung, dan tentunya ini menjadi tugas yang sangat besar juga bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. Sejauh ini Bu Selvi, seperti apa Ibu strategi yang diterapkan oleh PT ASDP dalam menghadapi lonjakan pemudik di Lebaran tahun 2023 ini? Khususnya ini juga berkaitan dengan perubahan cuaca Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mona. Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa kami dalam mempersiapkan angkutan Lebaran 2023 sudah jauh lebih awal persiapannya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kami sudah sejak 2 minggu setelah angkutan Lebaran tahun 2022, kami telah berkoordinasi dengan semua stakeholders lebih dini. Jadi bukan lagi, biasanya kan kita persiapan tuh kita lakukan 6 bulan sebelum hari H gitu ya. Tapi ini kita sudah 2 minggu bahkan setelah Lebaran tahun lalu sudah kita berkoordinasi. Jadi beberapa pembelajaran yang kita ambil dari tahun lalu kita siapkan lebih baik tahun ini. Contohnya untuk pelabuhan perbantuan. Jadi kalau tahun lalu mungkin pelabuhan perbantuan ini disiapkan saat emergency saja. Nah untuk pelabuhan perbantuan sekarang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian untuk tiketing online kami sebenarnya memang sudah berlaku sejak tahun 2020. Namun sebagaimana kita ketahui tahun 2021, 2020 dan 2021 itu kan pandemi ya. Jadi mungkin tidak banyak orang yang mengetahui mengenai tiketing online kita. Jadi saat ini juga saya ingin menghimbau dan menginformasikan bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian tiket kita sudah available ataupun tersedia H-60, dan kami mewajibkan semua pengguna jasa atau calon pemudik untuk sudah memilih tiket H-1 sebelum sampai di pelabuhan. Terkait dengan cuaca, memang tahun lalu Lebaran tahun 2022 juga cuaca agak kurang kondusif. Namun hari-hari ini ramalan cuaca dari BMKG memang ada kondisi-kondisi yang patut dicermati. Namun untuk di Merak Bakahuni sepertinya cuaca masih cukup bagus, namun tetap kami waspadai. Demikian Mbak Mona. Baik Bu Selvi, ini kita berbicara mengenai tadi dari ASDP juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, juga dengan BMKG begitu. Lalu sebenarnya Ibu, bagaimana perhitungannya kapal ini bisa berjalan atau tidak? Apakah memang sepenuhnya kita mengikuti saran dari BMKG atau mungkin dari pihak pelabuhan sendiri kita punya beberapa kriteria juga nih Bu, apakah kapal tersebut bisa dilanjutkan atau tidak? Seperti apa ini penjelasannya Bu Selvi? Oke, baik. Kalau untuk operasional kapal, saya ingin menjelaskan gini. Seperti juga di pelabuhan udara atau di bandara, ada yang namanya otoritas pelabuhan. Jadi kalau di bandara mungkin dia ada Airnav misalnya ya. Nah kalau di pelabuhan laut ataupun penyeberangan, ada yang namanya BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat gitu ya. Ini adalah aparatusnya Kementerian Perhubungan. Nah, mereka adalah otoritas pelabuhan yang berwenang untuk menjadwalkan kapal-kapal feri gitu ya. Jadi penjadwalan kapal tuh tanggung jawabnya BPTD. Kemudian kalau nanti kapal yang menerbitkan surat permohonan atau persetujuan berlayar itu adalah Syah Bandar ataupun juga BPTD. Jadi mereka inilah yang berwenang mengatakan oke, kapal ini aman untuk berlayar. Oke, ini cuaca aman untuk berlayar gitu ya. Nah, namun memang juga pihak BPTD pun selalu berkoordinasi dengan BMKG. Jadi seperti pada saat Lebaran ini kita biasa punya posko terpadu nih di pelabuhan gitu, di mana unsur-unsurnya nanti terkait dengan kepolisian, kemudian dari BPTD, dari BMKG, dari ASDP sebagai pengelola sebagai operator pelabuhan gitu ya. Kami semua punya, kami biasanya bersama-sama selama 24 jam terus standby sambil mengamati cuaca,
mengamati kondisi di lapangan, dan kita secara terus-menerus mungkin ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil di tempat, itu semuanya diambil dari pengamatan dan juga pengawasan di lapangan. Baik, berarti seperti itu prosedur apakah kapal tersebut bisa dilakukan operasional atau tidak. Baik Bu Selvi, kalau kita melihat pada tahun 2022 lalu itu di Pelabuhan Merak mengalami kepadatan kendaraan, dan kami juga baru mendapatkan informasi beberapa waktu yang lalu bahwa adanya pembagian di Pelabuhan Merak ini untuk kendaraan roda 4, roda 2. Nah, ini seperti apa Ibu? Oke, baik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang berbeda tahun ini adalah pembagian ataupun persiapan pelabuhan perbantuan sudah lebih awal, Mbak. Nah, tahun ini ada pelabuhan perbantuan di Ciwandan maupun juga di BBJ untuk kendaraan logistik. Untuk kendaraan roda 2 kendaraan logistik kecil itu sudah dialihkan ke pelabuhan Ciwandan mulai H-7. Jadi mulai H-7 sampai dengan H-1 kita menyiapkan, pemerintah sih sebenarnya menyiapkan pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan roda 2 dengan rute Ciwandan Bakahuni. Sementara dari H-3 ada tambahan rute dari Ciwandan ke Panjang. Nah, yang menarik Mbak Mona, saya ingin menginformasikan bahwa untuk rute H-3 dari Ciwandan ke Panjang ini untuk tiket roda 2-nya sudah terjual cukup banyak nih, sudah terjual hampir 50%. Dan tadi pagi kayaknya sudah mulai naik hampir 60%. Jadi saya menghimbau kepada para pengguna jasa, khususnya mungkin roda 2 ataupun juga roda 4, karena ini trennya terus naik gitu ya, mulai dari H-4, agar segera membeli tiket untuk mengamankan kuota ataupun mengamankan tiketnya, agar bisa pulang mudik di hari-hari yang memang mendekati Lebaran. Seperti itu Mbak Mona. Baik, berarti kita dapat simpulkan juga Bu Selvi, pada tahun 2023 ini minat masyarakat Indonesia menggunakan transportasi antar pulau ini bisa dikatakan sangat tinggi juga ya Ibu. Dan yang tidak kalah penting Bu Selvi, sejauh ini tentu kita mendengar istilah percaloan begitu Bu. Nah, bagaimana dari PT ASDP ini untuk menanggulangi hal tersebut? Apakah dengan digitalisasi ini bisa menjadi salah satu alternatif Ibu untuk mengurangi kasus percaloan tiket ini? Oke, baik. Kalau percaloan ini memang masalah sedikit pelik ya gitu ya. Karena gini, percaloan itu kan sebenarnya terjadi karena memang ketidaktahuan masyarakat ya. Nah, makanya memang kami terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa seperti yang kami lakukan ini juga, terima kasih dari Kominfo mengundang kami untuk menyampaikan informasi bahwa tidak ada lagi penjualan di pelabuhan, bahwa tiket kami tersedia melalui aplikasi Verizi maupun website juga dengan mitra-mitra resmi. Teman-teman kalau misalnya memang butuh membeli tiket dengan mitra, mudah sekali kita bisa mampir ke Alfamart ataupun Indomaret ataupun juga ke Agen Briling. Saya rasa gerai-gerai retail ini kan hampir ada di setiap 100 meter dekat rumah kita ya, jadi sebenarnya sangat mudah. Namun saya juga ingin mengingatkan, apabila Bapak Ibu membeli tiket di gerai-gerai resmi, tolong pastikan bahwa data Bapak dan Ibu ataupun calon pemudik tercatat dengan baik dan benar sebagai perlindungan asuransi. Karena ini sebenarnya ada tanggung jawab para penumpang untuk memastikan nama dan seluruh isi kendaraan itu tercatat dengan baik dan benar. Demikian Mbak Mona. Selanjutnya Bu Selvi, untuk tahun 2023, apakah ada beberapa peraturan baru atau mungkin adanya fasilitas baru yang kita berikan untuk kenyamanan dari pemudik melakukan mudik Lebaran 2023 ini Bu? Oke, untuk fasilitas yang kami siapkan khususnya untuk di Merak gitu ya. Tentunya kalau di seluruh pelabuhan kami melakukan beberapa peningkatan pelayanan, juga perbaikan fasilitas untuk memastikan bahwa pelayanan kami bisa dinikmati dengan aman dan nyaman bagi para pengguna jasa. Namun khususnya di Merak kami ada penambahan ruang tunggu, juga perbaikan di ruang tunggu penumpang khususnya untuk pejalan kaki, sehingga sekarang ruang tunggu itu jauh lebih nyaman, jauh lebih luas. Juga untuk area parkir ada penambahan kapasitas sejumlah sekitar 1.000 kendaraan lagi gitu. Yang awalnya mungkin sekitar 4.000 sekarang menjadi sekitar 5.000, sehingga kapasitas ruang parkir itu bertambah, dan jadi kapasitas untuk daya angkut juga bertambah. Nah, mungkin untuk menambah informasi juga, ketika ada yang namanya pola operasi gitu ya. Jadi pada saat nanti memang kita biasanya akan menerapkan 3 pola operasi normal, padat dan juga sangat padat. Nah, tapi ini memang pola operasi ini nanti pengambilan keputusannya ada di BPTD. Jadi apabila memang hari-hari puncak ketika
BPTD menyatakan bahwa kendaraan padat gitu ya, maka BPTD akan mengoperasikan kapal-kapal yang berukuran besar sehingga daya angkut atau kapasitasnya besar, dapat lebih banyak mengangkut kendaraan. Kemudian ketika sangat padat, maka juga BPTD akan menurunkan atau menjadwalkan kapal-kapal yang lebih besar lagi kapasitasnya sehingga daya angkutnya lebih cepat terangkut. Atau mungkin ketika tadi sangat padat, kapal yang berangkat ke Merak, yang ke Bakahuni, di Bakahuni tidak akan mengangkut balik kendaraan yang di sana, tapi langsung kembali ke Merak untuk mengisi ulang sehingga lebih cepat tripnya ataupun juga pengangkutan kendaraan. Baik, Ibu Selvi, untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang melakukan mudik dengan menggunakan transportasi antar pulau ini, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa adanya pembagian untuk di pelabuhan, ada untuk roda 4 dan ada untuk roda 2. Apalagi Bu kira-kira yang kita tekankan lagi di mudik lebaran tahun 2023 ini agar masyarakat tetap nyaman dan tenang melakukan mudik dengan menggunakan transportasi antar pulau ini, Bu? Baik, yang pertama mungkin saya kembali mengingatkan bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, sehingga apabila pengguna jasa sudah memiliki tiket, pastinya akan mempercepat pelayanan, juga mempercepat waktu tunggu di pelabuhan maupun di area. Nah, memang salah satu pembelajaran juga yang kami ambil dari tahun lalu, itu adalah delaying system. Jadi Kakor Lantas, Pak Firman juga sudah menyetujui juga akan menerapkan adanya delaying system di arah dari Jakarta ke Merak di beberapa rest area, di mana delaying system ini ditujukan untuk men-screening para pemudik yang melewati area-area rest area ini untuk memastikan bahwa mereka sudah punya tiket ataupun mereka yang mampir ke sana memang sudah mendekati jam-jam tiketnya gitu atau jam-jam keberangkatannya. Kemudian selain itu juga kami ingin menghimbau kepada para pemudik untuk memastikan bahwa kendaraannya itu sudah dalam keadaan prima, dalam keadaan baik, sehingga tidak mengalami kerusakan di jalan gitu ya, sehingga bisa sampai ke pelabuhan tepat waktu ataupun juga dalam waktu yang kurun waktu yang baik. Nah, kemudian yang ketiga saya juga menghimbau kepada para pengemudi yang khususnya dari para penumpang lainnya agar juga menjaga stamina, karena memang kalau mudik ini biasanya butuh stamina ekstra agar juga mudiknya nanti menjadi aman dan berkesan. Demikian, Mbak. Ya, tentunya berbagai kebijakan dan juga fasilitas yang diberikan oleh PT ASDP ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik. Dan baik Bu Selvi, terima kasih atas partisipasinya berdialog bersama Kominfo Newsroom pada sore hari ini. Kita akan ikuti lagi perkembangan bagaimana PT ASDP ini bisa memberikan kenyamanan kepada pemudik lebaran tahun 2023. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Bu Selvi. Terima kasih, selamat sore. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Selvi Arifin selaku Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry. Dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Kominfo Newsroom kali ini. Pemirsa jangan lupa untuk mengikuti berbagai informasi terkait dengan Kominfo Newsroom di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Dan dukung terus migrasi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Mona Azharinsa pamit, selamat sore dan sampai jumpa.